Oke, rekan-rekan, sebelum kita mulai persiapan kita, di mana ini akan membahas persiapan kita minggu ketiga sampai kelima bulan Maret 2025, kita habiskan di hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali kami mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anakmu di minggu ketiga hingga minggu kelima bulan Maret 2025 ini. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan semua, kita akan melihat dulu minggu ketiga, di mana minggu ketiga itu bahannya adalah dengan tema berani mengakui kesalahan. Nih enak-enak nih, bahannya kita 3 minggu terakhir, bahannya pendek-pendek semua nih bacaannya. Gitu. Berbahagialah kelas Batita, kelas Daniel, Esther, Daud, berbahagialah karena bacaannya pendek-pendek semua, 2 ayat, 2 ayat, 3 ayat gitu ya. Bahkan nanti di minggu 5 cuma 5 ayat ya. Jadi saya juga nggak perlu potong-potong, nggak ada aksi barbershop dalam persiapan kali ini gitu ya. Dan kita akan membaca bersama di mana 16 Maret minggu ketiga, temanya berani mengakui kesalahan, bahan dari Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Saya sudah siapkan untuk tangkapan layarnya terkait bahan ini, terkait TP2. Silakan mungkin rekan-rekan satu orang yang dengan rela hati dan tanpa paksaan membacakan bagian ini. Kurang di-share. Silakan. Ada satu orang sukarelawan atau sukarelawati, silakan. Siapa saja boleh. Marcel. Silakan, Bu. Pembacaan kita Matius 26 ayat 14 sampai 16 dengan judul Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk ia menyerahkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Bu Marcel. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat bagian ini adalah bagian di mana Yesus dijual oleh salah seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot, ya. Di mana ini menunjukkan bagaimana simbol pengkhianatan yang luar biasa berat, ya. Nah, di dalam bagian ini rekan-rekan ada detail yang menarik bahwa Tuhan Yesus itu ditukar dengan 30 keping uang perak. Pada saat itu nilainya sama dengan 120 dinar. Ya. 1 dinar adalah upah pekerja dalam 1 hari. Jadi ini bukan jumlah yang besar-besar amat. 120 hari itu berarti kurang lebih ya sekitar kalau 1 bulan 30 hari, ya 4 bulan lah, 4 bulan kerja ya. Nah, kalau sekarang apakah dinar yang ada di Alkitab bisa dikonvert ke rupiah? Nggak bisa ya, karena dinarnya beda ya. Dinar aja, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bicara tentang dinar itu, maka dinar itu ada beberapa di Arab sana ya. Jadi ada dinar yang Arab, ada yang dinar di mana gitu ya. Nah itu banyak sekali. Nah kalau dinar yang hari ini kita convert ke rupiah, maka nggak akan apple to apple. Sehingga apa? Yang tepat adalah kita membayangkan UMR setempat. Ya, karena upah pekerja seorang sehari. Ya, sedinar sehari pada masa itu. Ya. Nah, 120 sama dengan kurang lebih 4 bulan orang bekerja. Kalau UMR Sukabumi Kabupaten adalah 3 juta sekian lah. Ya, 3 juta sekian. Buletin aja misalnya 3 juta gitu ya. Gampangnya 3 juta UMR Sukabumi. Walaupun di bawah jadinya ya. 3 juta berarti harga Tuhan Yesus. Yesus itu dijual kurang lebih sekitar ya boleh dikata apa ya. Cuman ya harga 4 bulan gaji. Tidak sebanding dengan
apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Pengkhianatan yang kurang ajarnya bener lah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu ditukar dengan harga yang sangat murah. Hanya upah seorang pekerja 120 hari. Ya, kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan kerja. Ya, kalau UMR-nya 3 juta ya cuman berapa juta itu? Itu kan 12 juta. Ya, harga apalah itu. Nah, ini sebuah harga yang sangat-sangat murah. Berarti Tuhan Yesus ditukar oleh Yudas Iskariot dengan harga sangat-sangat rendah. Kalau pakai UMR Jakarta 5 juta gitu ya, berarti cuman ya berapa puluh juta itu? 25 sampai 30 juta. Nggak nyampe bahkan. Ya 20 juta, 20-an lah. Katakanlah 20-an. 20 sampai 25 juta. Nggak terlalu besar. Nah, kenapa Yudas Iskariot mau menukar Yesus dengan harga yang serendah itu? Karena kalau kita ingat, rekan-rekan, Yudas ini adalah orang yang gila uang. Ya, dia sangat apa ya, boleh dibilang sangat gila sekali dengan yang namanya harta. Kita ingat kisah ketika ada seorang perempuan yang menuangkan minyak, dia berkata gitu, ini ngapain? Ini kan pemborosan. Harusnya ini bisa buat orang miskin, padahal bukan buat orang miskin, itu buat dirinya. Dan juga catatan-catatan sejarah mengatakan bahwa Yudas Iskariot ini kadang-kadang melakukan korupsi, disimpan untuk keuntungannya pribadi, uang kas yang harusnya digunakan untuk pelayanan Yesus dan juga ke-12 murid yang lain. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat bagaimana Yudas menjual Yesus dengan harga yang sangat-sangat rendah, tidak layak. Dan apa yang terjadi? Kalau kita ingat dalam kehidupan Yudas, karena dia tidak mau mengakui kesalahannya itu, kita bisa lihat ada 2 versi ending kehidupan Yudas. Versi yang pertama adalah dia bunuh diri, ya, meninggal bunuh diri. Ada di dalam catatan-catatan Injil. Versi yang kedua, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul ketika pemilihan Matias, versi yang kedua adalah dia membeli dari 120 perak itu, dia beli tanah. Nah, itu nama tanahnya adalah Hakaldama. Hakaldama artinya tanah darah. Di Kisah Para Rasul itu ada ketika Matias dipilih menggantikan Yudas. Nah, ada 2 versi ending kehidupan Yudas. Tapi dari 2 versi ending kehidupan itu, kita bisa lihat bahwa kehidupan Yudas endingnya tidak baik. Karena apa? Karena kesalahannya dia. Kalau dia mau mengakui, kita ingat dalam bagian Alkitab, Tuhan itu adalah setia dan adil. Sehingga apa? Ada rekonsiliasi yang dilakukan. Nah, melalui bahan ini apa yang mau kita ajarin kepada anak-anak sederhana, rekan-rekan? Kita mau mengajarin kepada anak-anak, jangan seperti Yudas. Sudahlah salah, tidak mau mengaku kesalahan. Sehingga apa? Sehingga ya akhir kehidupannya tidak meninggalkan sesuatu yang baik. Walaupun ada 2 versi akhir kehidupan Yudas, tapi dua-duanya nggak ada yang beres. Sehingga apa? Sehingga melalui pelajaran hari ini, kita mau mengajarkan kepada anak-anak untuk berani mengakui kesalahan kepada Tuhan. Jangan seperti Yudas yang tidak mau mengaku salah, bahkan dia menjual Tuhan Yesus. Jangan mau kita seperti dia. Justru akuilah kesalahan kita. Orang Kristen identitasnya adalah berani mengakui kesalahan. Dari kecil kita harus mendidik pada anak-anak kita, berani kita mengakui kesalahan kita. Karena apa? Setiap manusia tidak lepas daripada kesalahan. Sehingga kita harus berani mengakui kesalahan kita. Karena sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menutupi kesalahan kita pasti akan tercium juga. Ini yang mau kita ajarkan kepada anak-anak. Harus kita akui. Sebelum menjadi bangkai yang tercium, lebih baik kita akui kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bertobat, berbalik kembali kepada Tuhan. Jadi anak-anak yang hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, ini yang juga menjadi ayat hafalan kita di minggu ini untuk semua kelas. Ya, supaya gampang. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayat hafalannya ya rekan-rekan.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya tadi kan udah bacaannya pendek ya, ayat hafalannya panjang dikit nggak apa-apa lah, ya, supaya nyampe juga pesan pengajaran kita di minggu ini. Ini ayat hafalannya dan lagu-lagu pendukungnya. Kita bisa tahu lah ya, nomor satu nih asik sekali ya, hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, dan segala rupanya. Ini untuk pemaparan bahan dan juga ayat hafalan sekaligus lagu-lagu pendukung. Silakan jika ada pertanyaan sebelum saya masuk kepada aktivitas. Ayat hafalan tolong ulangin dong Pak. Apanya Bu? Ayat hafalan. Ini ada Bu di tayangannya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nanti tinggal disesuaikan dengan TB2. Oke. Pak, kelas Esther Ya juga Bu, itu. gimana Bu? Kelas Esther juga sama Pak. Sama Bu. Panjang kali Pak. Kan bacaannya pendek Bu. Ya kali-kali lah. Biar anak makin bisa bacanya gitu, makin lancar gitu ya. Baiklah, terima kasih. Ya, Bu. Lagi rekan-rekan? Oke, kalau nggak ada kita masuk kepada bagian aktivitas. Jadi ingat-ingat ya, ayat hafalannya ini 1 Yohanes 1 ayat 9. Semua kelas catatannya. Ya. Yakinlah ini bisa pakai gerakan, nanti rekan-rekan bisa modifikasi, bisa dipikirkan gerakannya seperti apa. Jadi supaya juga anak-anak bisa menghafal tidak hanya lewat audio, tapi juga lewat motoriknya. Nah, untuk aktivitasnya rekan-rekan, ini saya mau mengajak agar anak-anak ini berani mengakui kesalahan mereka. Kita mulai dari kelas ini, kelas Daniel dan Esther. Nah, ini kita bisa pakai yang ini nih, mainan-mainan sederhana ini ya, Daniel dan Esther. Ya, bisa dibuat sebenarnya kita akan berlatih mengenal situasi di mana kita membuat kesalahan dan belajar ya. Jadi dari kecil kita sedini mungkin kita ajarkan pada anak-anak apa yang tidak patut, mana yang patut, apa yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh ya. Nah, nanti kita bisa pakai tabel ini, mungkin kita nanti akan bermain saja kepada anak-anak, nanti bisa misalnya dari kesalahannya. Berbohong pada orang tua itu kira-kira betul atau salah ya, terus udah gitu ini deskripsinya nggak usah nih. Nah, langsung aja kepada akibatnya apa gitu. Berbohong itu paling ya ini deskripsi singkat aja ya. Istilahnya berbohong itu apa sih? Berarti kita mengatakan sesuatu yang tidak benar. Akibatnya apa? Kita bisa kehilangan kepercayaan. Ambil barang milik teman tanpa izin gitu ya. Nah, apa yang jadi akibatnya? Nanti kita bisa main benar apa salah? Ya, salah. Tidak menyelesaikan pekerjaan rumah, benar apa salah? Salah. Gitu. Nah, dari Daniel dan Esther saya pikir bisa kita mulai cicil lah karakter-karakter seperti ini, karakter building supaya kita bisa mengejar waktu-waktu mereka untuk bisa mengenali mana yang salah, mana yang benar. Nah, untuk kelas yang lebih besar mulai dari Daud sampai dengan Daniel begitu ya. Nah, aktivitasnya ini saya pikir kita bisa seperti ini ya. Kita bisa mengajak anak-anak mengenali perbuatannya benar atau salah. Ya, dengan kita mendorong anak-anak punya sebuah catatan dalam tiap hari. Jadi minggu depannya dikumpulin. Ya, diingat rekan-rekan dikumpulin di minggu depannya. Gak usah kita kasih buku gitu ya. Mereka pasti punya buku dan ingetin di grup orang tua juga ada aktivitasnya seperti ini. Nah, ini kan juga kita persiapan di tahun depan kita mau ngasih nih resume kepada orang tua gitu ya, mulai tahun pelayanan yang baru. Kita dorong anak-anak untuk istilahnya ya mereka supaya ada semangat ya bolehlah nanti buku yang bagus hiasannya kita akan kasih hadiah. Nanti hadiahnya kita bisa pikirin apa gitu ya, terserah masing-masing kelas. Nah, selain daripada bukunya sudah dihias, kita minta mereka sediakan bukunya dihias. Istilahnya ini, bikin jurnal kegiatan. Apa yang aku lakukan hari ini? Mana yang benar, mana yang salah. Itu ditulis. Nah, yang benar gimana caranya dipertahankan, yang salah itu harus jadi
pengakuan dosa mereka kepada Tuhan. Ya, kita harus membimbing anak-anak ini mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Karena apa? Karena di zaman seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di era zaman sekarang itu semakin blur, gitu ya, semakin kabur mana yang benar, mana yang salah. Prinsip politinya kita harus tanamkan. Apalagi kita berhadapan dengan ya sorry to say gitu ya, orang tua yang mungkin kurang menekankan bagian ini, gitu ya. Nah ini kita harus bagaimana caranya catch up dengan hal-hal seperti itu, dan kita juga minta tolong nanti di-share juga ke guru orang tuanya supaya mereka itu bisa mengerjakan aktivitas ini. Karena ini berkaitan dengan masa depan mereka. Dan juga selain daripada itu, kita juga untuk semua kelas mohon diingatkan jangan lupa diisi amplop aksi puasanya. Itu untuk minggu ketiga. Ada pertanyaan untuk aktivitas rekan-rekan? Pak, Ya, Ci. ini yang minggu ketiga itu yang aktivitasnya bikin jurnal, maksudnya anak-anak tuh yang apa sih? Siapa yang dilakukannya itu ya? Dibagi 2 tabel gitu, Ci. Nanti mereka ya sediain buku sendiri, bukunya dihias, di minggu depan kan dikumpulin. Nah itu nanti dilombain mana yang bagus bukunya, desainnya. Nah itu bolehlah kita kasih reward sedikit, gitu ya. Kita kasih apresiasi lah anak-anak. Nah yang kedua di dalamnya itu ditulis hari ini tanggalnya berapa, tanggal berapa, hari apa. Ditulis hari itu apa yang dia sudah dibagi 2 gitu ya. Perilaku benar, perilaku salah, gitu. Mana yang sudah benar, misalnya membantu orang tua berarti perilakunya benar. Kalau salah berarti apa? Misalkan saya mencelakakan teman gitu ya. Misalnya tuh, mencelakakan teman, dorong-dorong teman sampai jatuh misalnya begitu. Gitu ya. Nah, itu kan ditulis yang salah. Nah, berarti apa? Ketika ada yang salah harus dibawa juga ditulis pengakuan dosa hari ini. Nah, gimana kedepannya apa yang menjadi tekadnya gitu sih, Ci, bayangan saya. Selama berapa lama nih teh? Minggu, Ci, seminggu. Seminggu mau pakai buku nggak sayang atuh Pak? Hah? Kalau pakai buku? Ya anak-anak bisa menyediakan apa nih? Kan istilahnya sesuatu yang mereka desain, mereka siapin, bisa pakai buku nggak masalah sih kalau menurut saya sih. Kalau seminggu doang mah sayang Pak, kalau bukunya tebal mah. Mereka kan nyediain sendiri, Ci. Iya, kan sayang. Atau mau pakai aja. buku sekolah Kertas. minggu mereka boleh. Oh, pakai buku saat teduh. Iya, pakai buku Nah, saat boleh teduh. tuh. Bisa tuh, Ci. Sambil ditulis tuh di saat teduh kan pasti ada PR hariannya apa maknanya. Nah, itu yang itu, Ci. Kumaha? Di bareng. Agak Bawahnya ragu saat Pak, teduh nyampe harian apa gitu, Pak. enggaknya anaknya. Hah? Gimana? Agak ke Rahayu dulu deh yang ngomong. Ini ada balapan nih. Enggak, itu teh bikinnya di bawah saat teduh harian Boleh. gitu apa gimana sih, Pak? Boleh begitu. Atau misalnya kita siapin aja kertas 7 lembar gitu, kasihin ke anak-anaknya. Banyak amat. 1 lembar aja kertas HPS juga cukup kali Pak, 4. Bisa aja sih. Mau gimana? Deh. Maksudnya saya tuh agak ragu di kelas YSKL juga kalau dibagiin misalnya kayak kemarin tuh yang perisai itu ya. Saya belum tanya ke Rahayu sih dibalikin apa enggak tuh Kak? Kelas YS. Berapa Pak orang? yang balikin sih kemarin? Nah, 4 orang. kalau gitu gini aja. Saya sih kalau kemarin kan balikin nggak ada rewardnya kan. Nah sekarang kita kasih aja hadiah. Terserah mereka mau pakai buku atau mau pakai apa boleh, nggak masalah. Mereka sediain sendiri, mereka hias sendiri, mereka percantik sendiri, itu yang dilombain. Nah nanti kita lihat dalamnya. Gimana kalau kayak gitu? Selalu dikasih reward. Itu Pak, juga ngasih dikasih ini reward Pak. Cuma itu juga dikasih reward Ini Pak. ngasih reward terus loh, Ya Pak. kita kan belum nyoba. Maksudnya tiap aktivitas saya, Kak Rahayu bilangnya gitu. Saya suka kasih reward kalau dibalikin minggu depan, kasih langsung sama saya dikasih reward gitu Pak. Cuman ya begitu, berapa anak yang balikin gitu. Ya buat saya sih nggak masalah gitu. Jadi temen Nggak masalah. nggak masalah, nggak masalah. Cuman nggak Jadi semua. teman-temannya kan lihat gitu loh, dia kok dapet ya? Oh karena dia balikin.
Berarti Pengaruh, Pak. minggu depan saya bikin dong gitu. Ya, ntar minggu depan mereka pasti karena biasa begitu ya Kak Rahayu ya. Kita Kalau bilang aja, fair-fairan kita bilang, kalian yang membuat aktivitas ini, desainnya dibagus-bagusin gitu ya, desain bukunya dibagusin atau notes-nya dibagusin, akan ada hadiah yang tersedia buat kalian, hadiah menarik, gitu aja. Udah Pak, itu mah udah selalu begitu. Ya mau yang Mungkin dibalikin mah udah begitu terus. berapa ya nggak masalah gitu loh. Yang mereka yang balikin itu yang dapat hadiah. nanti Mereka yang nggak gini, balikin ya nggak dapat, nggak usah dikasih. Ngapain mesti maksud dikasih gitu loh. maksud Kak Rahayu gitu Pak, maksudnya mungkin efektif apa enggak dengan aktivitas ini, karena kalau begini dibawa pulang ke rumah itu kadang nggak semua balik, mungkin gitu. Nah, Jadi cuma beberapa aktivitas atau aja tidaknya itu bisa pun kita follow up dari grup sebenarnya karena Iya. kan ada gitu. Nah itu kita tanyain, termasuk juga urusan amplop nih. Gitu. Itu kita Iya. tanyain gimana ini supaya jangan sampai ada orang yang tertinggal gitu. Jangan cuma saya aja yang ngeposting. Harus saya doang yang ngeposting. Gitu. Ya terlepas dari banyak atau sedikit yang balik. Gak apa-apa. Yang sedikit itu yang dapat reward. Karena apa ya? Mereka sudah mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Itu juga menjadi poin buat ke anak-anak. Kita harus ngasih apa ya? Boleh dibilang kita ngasih sebuah pemikiran bahwa yang kamu kerjakan ini nggak sia-sia loh sebenarnya. Ada sesuatu yang akan kamu dapat di belakang. Itu kita harus jadi pengajaran juga buat mereka. Itu sih. Ya Bu Christine gimana? Angkat tangan saya lihat Bu Christine. Ya Pak, untuk yang saya hanya usul aja ya, diterima apa tidak terserah aja gitu. Untuk buku jurnal, rencana sih saya mau bikin dari kertas HVS itu loh Pak. 1 lembar itu bisa untuk 2 gitu. Nah nanti kolom pertama itu nomor, kolom kedua itu perbuatan yang dilakukan apa, terus kolom yang berikutnya itu gambar lingkaran-lingkaran. Kalau misalkan melakukan berbohong misalkan berarti tanda sedih misalkan gitu. Terus kalau misalkan melakukan hal yang benar berarti senyum gitu. Kalau yang sedih tadi sebelah kolom berikutnya itu ada doa sedikit lah, doa kecil gitu. Komitmen untuk tidak melakukan kebohongan lagi gitu. Gimana Pak? Boleh Bu. Saya sih boleh aja, mau dibikinin boleh, bikin sendiri juga boleh gitu, atau mungkin Bu Christine misalnya ngasih contohnya, ini nanti kalian tolong bikin seperti ini ya di buku-bukunya minggu depan, yang desainnya bagus, riasannya cantik, dapat hadiah atau apa gitu. Boleh sih Bu, boleh aja. Kayaknya mending diperbanyak sama kita, dibagiin Pak, biar mereka yang hias. Jadi sama gitu kolomnya. Boleh juga sih, boleh aja. Kelas Dan Daud apa udah mampu Pak yang begitu? Makanya itu teh Bisa. Pak, kelas Heskiel Harusnya ge. Kelas Heskiel juga rada ragu kayak Pak, begini saya tuh boleh Pak. usul nggak Pak? Pak, saya boleh Sebenarnya. usul nggak? Jadi kan ini melibatkan orang tua ya dalam seminggu. Biarin orang tua moto kegiatan anaknya, nanti fotonya di share ke grup setiap hari. Nggak make sense sih kalau buat saya yang itu justru. Kalau mau kita kasih aktivitas itu, orang tua bantu dokumentasiin. Iya, Bener maksudnya nggak gitu. sih, Nanti apa jadi enggak, Dilibatkan gitu. lah, Jadi orang 1 tuanya lembar. dilibatkan. Orang tuanya Iya. dilibatkan kali Jadi- ya Pak ya nantinya. Iya, orang tuanya jadi yang difoto itu bukan kegiatan anaknya, ini anak ngerjain apa enggak gitu. Yang difoto tuh itu gitu. Kalau saya pikir sih gitu. Yang dipoto apanya Pak? Ketika anak itu ngerjain aktivitas yang dikasih, itu yang difoto sebenarnya. Gitu. Bukan anaknya ngapain di minggu itu, tapi ketika Iya, anak itu ngerjain jurnalnya saya itu kan di yang situ kan difoto ada nih. gitu. Di situ kita bikin jurnalnya, tapi si orang tua ngelihat nih anaknya melakukan itu, dipoto gitu loh Pak. Ya bantu monitoring lah sebenarnya. Iya gitu. Ya kalau gitu oke lah. Bisa juga. Oke deh, nanti saya coba bikin lah supaya mudah buat kelas Daud. Oke, berarti rekan-rekan kembali lagi aktivitasnya untuk yang kelas Daud sampai dengan Musa seperti yang ini ya. Untuk yang jurnal itu, teknisnya nanti apakah mau dibuatkan buku boleh, mau anak-anak pakai buku sendiri juga tidak masalah. Yang penting pesan saya adalah
jurnalnya ini kepada mereka yang mengerjakan, maka mereka akan mendapat reward. Mereka yang tidak mengerjakan ya nggak usah dikasih, forward. Gitu. Nah, untuk yang kelas Daniel sampai dengan Esther, nah kita mau ngajarin anak-anak tuh yang kayak gini. Dari orang tuanya juga, apalagi yang kelas Daniel nih. Ya, kita kasih aja contoh daftar kesalahan. Ayo coba kita lihat. Berbohong kepada, kalau kelas Daniel kan masih banyak. Ada anak, ada orang tua. Berbohong kepada anak. Kan ya kadang ada aja gitu ya Bapak Ibu. Orang tua yang habis akal akhirnya dia berbohong. Suka tidak suka gitu ya. Habis akal, karena dia habis akal ya sudah dia berbohong pada anak. Berbohong pada anak, betul atau tidak? Itu boleh tuh. Gitu. Akibatnya apa? Anak kehilangan kepercayaan pada orang tua. Gimana anak-anak? Boleh nggak berbohong pada orang tua? Nggak boleh. Kenapa dampaknya ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi kita main di cause and effect, sebab dan akibat. Gitu ya. Berbicara kasar, boleh nggak? Di rumah kita menggunakan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan orang lain. Apalagi ini alkitabiah sekali gitu ya. Hai para bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Itu ada tuh di suratnya Paulus tuh, di Korintus kalau nggak salah. Nah, gimana ininya? Itu kayak gitu. Oke, untuk aktivitas ada pertanyaan rekan-rekan? Sebelum saya lanjut ke minggu depannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aktivitas seperti itu, ini aktivitas kelas Esther, Daniel dan Esther. Ini untuk aktivitas yang kelas Daud sampai dengan Musa. Ya. Oke, kita lanjut ke minggu depannya, rekan-rekan, dengan tema Tuhan Yesus berkorban untukku. Bacanya pendek. Kembali lagi, bacanya pendek, rekan-rekan. Matius 26 ayat 26 sampai dengan 29. Satu orang saja cukup begitu ya untuk membacakan bagian ini. Saya sudah menyiapkan scan-nya di tayangan, walaupun mungkin ada yang typo 1-2 kata. Ada yang mau membacakan, sukarelawan atau sukarelawati? Satu orang, silakan. Ada yang mau dengan rela hati dan tanpa paksaan membacakan bagian ini, rekan-rekan? Matius 26 ayat 26 sampai dengan 29. Ya, saya Pak. Oke, silakan Ci. Bentar ya. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Iya, Ci, betul. Penetapan perjamuan Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang dilimpahkannya bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, Ci Irin. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat ini, wah ini bacaan yang semakin mengarah kepada peristiwa penyalipan Tuhan Yesus Kristus, di mana ini adalah bagian perjamuan malam terakhir. Penetapan perjamuan malam yang sampai hari ini kita rayakan dalam perjamuan kudus. Ya. Sedikit fun facts, rekan-rekan, bahwa yang namanya makan bersama, yang namanya perjamuan itu adalah sesuatu yang lumrah dalam masyarakat Yahudi. Dan Tuhan Yesus juga melakukan ini bersama dengan para muridnya. Yang namanya memecah-mecah roti, yang namanya berbagi, gitu ya. Itu sesuatu yang sudah sering dilakukan
Di dalam kehidupan masyarakat Yahudi, memecahkan roti itu sesuatu yang pasti dilakukan. Tuhan Yesus pun ketika mereka makan bersama, dia memecah-mecah roti. Dari satu dibagi untuk banyak orang. Kenapa Tuhan Yesus melakukan itu? Mengingatkan kepada mereka bahwa mereka ini satu. Ya. Jadi nggak boleh saling, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, gitu ya, nggak boleh. Justru semua mereka harus makan. Satu makan, semua makan. Satu nggak makan, semua nggak makan. Tetapi yang hari ini agak berbeda. Ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika sebelum perjamuan ini terjadi, gitu ya, kita sudah membaca di bacaan yang minggu lalu bahwa Yudas itu mengkhianati Yesus. Nah, di dalam bagian yang kita baca ini, Yesus ada ucapan yang nggak pernah terjadi sebelumnya, yaitu apa? Inilah tubuhku. Ya. Inilah tubuhku yang diserahkan, ya. Terus juga ada yang dibilang ambillah makanlah, inilah tubuhku. Selanjutnya adalah minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Dua hal yang membuat mereka, loh, ini perjamuannya kok agak unik ya, beda. Tapi mereka dalam tahap itu, mereka masih belum sadar apa yang akan terjadi ke depannya. Ya. Bahwa mulai pada saat itu Yesus sudah mengisyaratkan bagaimana ia akan memberi dirinya. Ia akan mengorbankan dirinya untuk keselamatan banyak orang. Keselamatan seluruh dunia ini. Memberikan keselamatan kepada sahabatnya yang boleh dibilang sahabat yang tidak baik. Nah, dalam kesempatan inilah Tuhan Yesus dia memberikan bukti yang nyata bahwa ia bukan main-main di dalam memberikan keselamatan pada umat manusia. Dia memberikan seluruh hidupnya. Dagingnya dia kasih, ya, tubuhnya, darahnya dia kasih juga, semua dia kasih. Supaya apa? Supaya umat manusia bisa mengenal keselamatan daripada Tuhan dan diperdamaikan dengan Tuhan. Dan dalam bagian ini, ketika kita lihat kenapa Tuhan Yesus juga melakukan hal ini, karena supaya para muridnya itu mengingat karya pengorbanannya. Selaku kan kalau perjamuan itu dikatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan akan apa? Untuk mengenang Kristus, untuk mengingat Kristus, mengingat karya keselamatan yang telah Ia berikan, yang mengampuni dosa-dosa, memperdamaikan antara dunia ini dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Nah, apa yang mau kita pelajari dari bagian ini? Nah, kita mau mengajarkan kepada anak-anak untuk terus mengingat dan memelihara memori pengorbanan Tuhan Yesus dengan tidak menyia-nyiakannya. Darahnya sudah tercurah bagi kita. Tubuhnya sudah Ia berikan untuk keselamatan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup keseharian. Hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak peduli situasi, tidak peduli kondisi, kita harus menyatakan kebenaran firman kepada siapapun itu. Kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada sanak saudara kita. Nggak ada tuh yang namanya cincai di dalam keimanan gitu ya. Prinsipnya harus tetap kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup benar. Tuhan adalah juru selamat. Dia sudah menyelamatkan saya. Oleh karena itu, saya harus menggunakan segala sesuatu yang ada dalam diri saya untuk kemuliaan namanya. Nah, kita mau mengajari anak-anak seperti itu. Bagaimana kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Menjaga perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga bagaimana apa yang menjadi perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang semakin ditegaskan di dalam ayat hafalan kita, rekan-rekan semua. Di mana untuk semua kelas,
Saya ya tadi udah inilah ya. Kita bacaannya pendek, sekarang ayat hafalannya panjang 2 minggu, oke lah, fine lah gitu ya. Nih, dari 1 Petrus 2 ayat 24 untuk semua kelas ya. Nanti tinggal disesuaikan dia punya terjemahannya dengan TB2. Ya. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bacaannya udah pendek soalnya rekan-rekan. Jadi ayat hafalan 1 ayat nggak apa-apa lah. Kita latih anak-anak secepat mungkin karena anak sekarang itu berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu gitu ya. Mereka lebih cepat menangkap informasi. Ya untuk satu kata kalau kita nggak coba tangkap ya mereka nggak akan bisa tangkap. Pasti mereka bisa. Ini untuk materi kita minggu keempat rekan-rekan. Ayat hafalan, lagu-lagunya ada di sebelahnya, bisa dilihat. Ada yang perlu ganti, sok mangga ganti gitu ya, karena saya juga nggak tahu Mars sekolah minggu itu kayak apa, belum pernah dengar. Dan kalau yuk pergi ke sekolah minggu, saya juga agak-agak bingung. Yang saya tahu, 1 anak Tuhan pergi ke sekolah minggu bawa teman, itu saya tahu. Nah, lagu-lagunya nanti teman-teman bisa oprek bagaimana. Nah, ayat hafalannya seperti ini. Dan untuk bahan ayat hafalan dan lagu-lagu, barangkali ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan, rekan-rekan, atau ada tambahan? Atau kita masuk aktivitas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir aman. Kita, kenapa ini tiba-tiba berubah? Oke, kita masuk kepada bagian aktivitas, rekan-rekan. Aktivitasnya untuk kelas Daniel sampai dengan Esther ini mewarnai gambar anak-anak dan salib yang telah disiapkan. Ya, ini Daniel sampai dengan Esther, kita mau mengingatkan bahwa karena kematiannya kita bisa beroleh keselamatan, kematian dan kebangkitannya. Nah, ya, ini untuk kelas Daniel sampai dengan Esther. Daud sampai dengan Musa, saudara-saudara, aktivitasnya ini. Ya, kita bisa membuat salib kasih, ya, membuat mosaik salib. Ya, ini nanti tinggal diwarnain, bisa ditulis apa yang mereka syukuri, yang telah Tuhan berikan. Atau juga bisa salibnya ini kalau nggak dibuat mosaik, ditaruh aja di dalam sebuah kertas, ditulis aku bersyukur karena apa. Tinggal bisa disesuaikan di kelasnya masing-masing. Ini untuk yang kelas Daud sampai dengan Musa. Ada pertanyaan untuk aktivitas rekan-rekan? Jadi untuk yang kelas Daniel sampai dengan Daud sampai dengan Musa ini ya, buat mosaik salib, dan juga untuk kelas Daniel dan Esther ini yang gambarnya seperti ini. Ya. Ada tambahan rekan-rekan? Siap, Pak. Makasih. Siap, kasih Bu. Ini detail yang untuk kelas Daniel dan juga Daud sampai dengan Musa. Ini detailnya seperti ini ya. Bisa ditulis seperti itu. Di setiap sisi salib dapat menuliskan atau menggambar hal-hal mereka yang disyukuri. Jadi taruh salib di sebelah kertasnya, misalkan sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, itu nanti di bawahnya ditulisin apa yang aku syukuri dari Tuhan. Gitu. Oke, kalau udah nggak ada lagi, kita akan masuk kepada minggu kelima, saudara-saudara. Nah, ini untuk minggu kelima, temanya dari Matius 26 ayat 30 sampai dengan 35. Saya belum menyiapkan skenarnya, gitu ya, tapi tinggal dibaca, dilanjutkan saja daripada di Alkitabnya masing-masing. Nah, ini ada, saya lihat daftar pengajarnya belum lengkap, baru Bu Samtini dan Bu Esther. Kemungkinan Bu Esther ngajar di kelas Esther ya. Bu Samtini di kelas Daud, di kelas Daniel gitu ya? Atau gimana, rekan-rekan? Balik, Pak. Balik Bu ya? Esther Okay. kelas Daniel, saya.
Berarti Bu Esther di kelas Daniel, Bu Samtini di kelas Esther. Nah, masih 3 kelas kosong. Kira-kira adakah rekan-rekan di minggu kelima supaya kita langsung gaspol nih, kita habiskan minggu kelima, selesai bulan Maret. Nggak ada sangkut pautan lagi. 3 orang untuk kelas Daud, Yes, dan Musa. Kita mulai kelas Daud. Siapa yang bersedia? Saya kalau nggak ada yang main, saya ngajar, Pak. Cuman kan saya nggak tahu. Oke, kira-kira ada backup nggak, Bu? Buat ngajar. Kayaknya nggak ada yang gantiin sih pasti. Buat ngajar, Bu. Ada yang kira-kira bisa Bisa backup sih. nggak? Kelas Daud. Siapa? Soalnya kelas Daud kan cuma Romai, saya, Bu Christine. Oke. Bu Christine. Saya ikut dulu, saya itu dulu aja deh, Pak. Nanti saya usahakan. Oke. Supaya yang mainnya setelah sekolah minggu selesai. Berarti backupnya antara Bu Sri, Kak Romai, sama Bu Christine. Kak Romai nggak bisa, Pak. Kak Romai berangkat. Oke. Nah, apa tanggal 30 ya? Oke, berarti Bu Sri sama Bu Christine. Oke, backupnya itu. Oke, kelas Yeskiel. Rahayu bisa? Pak. Oke, Bu Rahayu Yeskiel. Berarti ini saya tambahin tulisan dulu. Di grup GS. Oke, copy paste. Samtini itu di kelas Esther. Bu Esther itu di kelas Daniel. Bu Sri atau Bu Sri itu di kelas Daud. Bu Rahayu itu kelas Yeskiel. Kelas Musa, siapa? Ada yang bersedia? Rekan-rekan? Oke, kita lihat siapa yang ada di sini. Ada yang mau di kelas Musa? Kira-kira siapa? Ada ide? Atau ada nominasi? Marcel. Bu Marcel, bisa minggu kelima ajar, Bu? Saya nggak ada teman ngajar, Pak. Haleluya. Ini mau ngajar berarti nih, nggak apa-apa lah. Iya nih, nyari yang bisa ngajar di minggu kelima nih, Bu. Nggak bisa gabung, Pak. Kenapa, Bu? Nggak bisa gabung-gabung. Waduh, takutnya kelasnya nggak muat, Bu. Oke deh. Kalau Immanuel, soalnya Immanuel ini udah gabung ke remaja. Karena minggu kelima, Immanuel ke remaja. Kalau Daud digabungnya sama Esther, Pak, nggak terlalu rame. Tapi kalau digabungnya sama Yeskiel, terlalu rame. Ya, makanya itu dia, Bu. Ini kan tinggal kelas Musa nih yang kosong. Esther bisa gabung dengan Daud, Pak. Enggak, yang ini tinggal kelas Musa yang kosong, Bu. Dan Ya, Esther udah biar ada, bisa, Daniel biar udah bisa ada, Daud udah ada, Yeskiel udah ada. Tinggal kelas Esther yang kelas Musa nih yang kosong. Maksudnya biar bisa pindah. Gabung sama Rahayu ke Musa. enggak. Oh, atau Yeskiel gabung sama Musa. Sama Emmanuel, sama Musa. Jadi Bu Marcel bisa sama Bu Rahayu. Gimana? Iya, saya bisa sama Bu Samtini. Oke, siap, Pak. Gitu aja. Daud berarti gabung sama Esther. Lah, Bu Sam. Oh. Kalau digabung sama Esther terlalu rame. Kalau ke Esther bisa, Pak Daud. Oke, berarti saya sambil tulis juga ya. Daud ke Esther, Musa ke Yeskiel. Bu Esther kelas Daniel. Oke. Yeskiel sama Musa digabung rame enggak? Hanya itu sebenarnya yang jadi pemikiran saya ke situ, Ci. Apakah kurang rame kali sih kan lebaran orang-orang di Musa apa di Yeskiel? Enggak, maksudnya gimana ya? Kan kayak kemarin kita beranggapan mau tahun baru sepi, taunya banyak gitu. Kita kan menjaga-jaga lah gitu. Minggu kelima Cici bisa kali. Aku nggak bisa, Mbak. Minggu terakhir lebaran riweuh ini teh.
Kalau bisa sih aku udah ambil duluan, Mbak. Kak Marcel coba kali sendiri, aku juga sendiri Kak Marcel di Boleh. coba kakak sendiri deh. Berarti Siap, Bu Rahayu di SQL sendiri ya. Ya, Iya, saya sendiri Pak. Oke. Bu Marcel di Musa sendiri. Musa sendiri. Siap. Itu. Siap. Berarti yang digabung cuman Daud sama Yehezkiel. Daud sama Daud sama Esther. Esther. Daud sama Esther. Salah. Yes ya, Salah, nggak usah salah, digabung salah. deh Pak. Riweuh ah. Maklum, Bapak Ibu, faktor puasa. Ya Daud Udah sama buka tuh, Esther Pak. aja. Udah buka. Belum buka. Puasa wae. Kita agak panjang nih soalnya hari ini. Pak, kenapa digabung? Bukannya Daud ada Kak Sri. Enggak, maksud aku kan belum pasti juga Kak Samtini. Kalau misalnya digabung pun kan bisa Kak Samtini yang firman, saya yang liturgi. Itu Bu Esther di mana? Bu Esther kelas Daniel. Daniel. Marcel, Musa. Immanuel ke remaja. Oke, saya bacain line up-nya ya rekan-rekan. Mohon di ini. Bu Esther di kelas Daniel. Bu Sri sama Bu Samtini itu kelas gabungan Daud sama Esther. Untuk Bu Rahayu itu di kelas Yehezkiel. Bu Marcel di kelas Musa. Immanuel ke remaja seperti biasa. Begitu rekan-rekan? Yes. Oke? Oke. Oke, saya post di grup sekolah minggu. Oke. Nah, untuk bahannya Matius 26 ayat 30 sampai 35 ada yang bersedia membacakan rekan-rekan? Saya belum bikin scanan nih soalnya nih. Oh, kosong. Nggak ada lagi. Ada yang bersedia membacakan rekan-rekan? Matius 26 ayat 30 sampai 35. Pendek saja ayatnya. Saya boleh Pak. Silakan Bu Rahayu. Sorry, Karomai. Jadi Bu Rahayu. Bu Rahayu apa Karomai tadi? Saya nggak lihat. Oh, kirain Kak Rahayu. Oh, tadi suaranya yang ngomong siapa? Aku. Oh, Romai. oke. Karomai silakan. Saya kira Bu Rahayu, maaf. Saya salah dengar berarti. Matius 26 ayat 30 sampai 5 ya Pak. 30 sampai 35, Kak. Oke. Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Terima kasih, Kak Romai. Baik, rekan-rekan semua, ini adalah bagian Alkitab yang sampai hari ini saya masih dengar kesalahannya. Jadi, kalau kita lihat di dalam bagian ini adalah yang berkokok, yang 3 kali itu bukan ayam berkokok. Ya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Sebelum ayam berkokok. Bukan Petrus menyangkal Yesus, ayam berkokok 3 kali. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus sudah ngomong bahwa Petrus akan menyangkal. Ya. Di mana ini akan menjadi sebuah hal yang akan mewarnai perjalanan pelayanan Simon Petrus ini. Dan kalau kita ingat posisi Petrus di dalam ke-12 murid yang lain, ini adalah orang yang boleh dikatakan orang yang dimana Tuhan Yesus meletakkan batu karang itu, gitu ya, meletakkan di atas batu karang inilah akan kudirikan jemaatku. Jadi apa? Jadi Simon Petrus ini boleh dibilang posisinya cukup tinggi di dalam ke-12 murid yang lain. Dia juga masuk bagian inner circle Tuhan Yesus.
Dia juga adalah murid yang boleh dikatakan salah satu yang menjadi perintis komunitas ini. Ya. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai, gitu ya. Para murid yang mendengar ini, mereka langsung kayak relate, loh. Jangan-jangan kita nih yang akan dicerai-beraikan. Ya. Mereka semua akan terguncang imannya. Nah, di dalam bagian itulah Petrus muncul seperti biasa. Ya, seperti biasa Petrus ini kan orang yang boleh dibilang agak agak meledak-ledak tipikalnya. Dia meledak-ledak tapi ketika hal itu terjadi dia takut juga gitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, maka Petrus langsung menjawab, oke, yang lain boleh imannya terguncang mendengarkan kata-katamu setelah apalagi kita menerima perjamuan itu. Tetapi aku sekali-kali tidak akan terguncang imannya. Nah, tetapi Tuhan Yesus yang sudah tahu tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupannya dan kehidupan mereka semua, Yesus langsung ngomong fair-fairan. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebuah hal yang nanti Petrus lakukan. Sehingga apa? Ketika Petrus nanti dalam bacaan yang berikutnya dia menyangkal Yesus, 3 kali dia menyangkal sebelum ayam berkokok, dia sedih. Karena apa? Karena sebenarnya Petrus itu sudah berjanji. Petrus sudah berjanji bahwa dia tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Tapi apa? Kenyataannya berkata tidak. Petrus mengingkari janjinya, menyelamatkan dirinya, dan akhirnya apa? Dia menjadi sedih akan hal tersebut. Karena dia tergoda, karena dia tetap berusaha mempertahankan dirinya sebagai yang boleh dikata mencari perhatian Yesus. Nah, inilah yang menjadi inti di minggu kelima, di mana hal ini yang mau kita ajarkan pada anak-anak. Hati-hati gunakan mulutmu. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan janji-janji itu harus ditepati. Ada komitmen yang harus kita lontarkan. Nah, kalau kita mengingkari janji, apa yang terjadi? Nanti jangan sampai kayak Petrus. Akhirnya jadi orang yang omong doang. Orang gak ada lagi yang percaya. Kita mau ajarin anak-anak bahwa kita ketika berani berjanji, harus berani menepati. Seperti Tuhan Yesus, seperti Allah yang telah menjanjikan keselamatan pada dunia ini, dia menepati apa yang ia janjikan. Kita pun sebagai umat manusia harus berani menjadi orang yang jujur. Tidak asal berjanji seperti Petrus. Tetapi kita mau berani menjadi anak-anak yang berani menepati janji. Kalau kita melihat orang-orang yang lain berbohong, jangan ngikutin. Kita lihat orang tua kita berbohong, jangan kita ikutin. Justru kita bahkan ingetin, kenapa mama berbohong? Kita kan orang yang telah dikuduskan Tuhan. Ngapain kita berbohong? Fair-fairan lah, jujur lah. Bohong itu dosa. Karena satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Justru sebagai anak-anak Allah, sebagai umat yang dikuduskan oleh Tuhan, kita harus menjadi anak yang jujur. Anak yang berani untuk berkata jujur. Ketika kita berjanji, kita berani untuk menepati. Nah, ini yang kemudian semakin dinyatakan juga di dalam ayat hafalan untuk minggu kelima ini. Ya, di mana untuk semua kelas, kembali lagi semua kelas, supaya tidak ada pembedaan-pembedaan dan kita juga nggak sibuk mengingatnya. Semua kelas kita akan pakai ayat yang ini, ya, Amsal 12 ayat 22 yang TB2, ya, versi TB2 bukan yang TB1. Ini masih pakai yang TB1 nih. Ya. Jadi tolong rekan-rekan disesuaikan dengan versi TB2, Amsal 12 ayat 22 gitu ya, di mana kata-katanya adalah sebagai berikut. Ya. Orang yang dusta bibirnya menjijikan bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia disenanginya. Ya. Nanti tinggal diganti, ini masih pakai TB lama nih soalnya ya. Nah, untuk lagu-lagu pendukungnya, rekan-rekan bisa lihat di samping sini. Untuk materi, bahan, ayat hafalan, dan juga lagu, ada pertanyaan atau tambahan, rekan-rekan dipersilakan. Ada? Oke, kalau aman
kita lanjut kepada aktivitas. Aktivitasnya, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, aktivitasnya kita akan mau main, nah, yang apa namanya, untuk kelas Daniel sampai dengan apa namanya, Esther, kita akan, ini nih, ada lembar aktivitasnya kalau nggak salah ya. Nanti bisa dilihat, ini nih lembar aktivitasnya nih, yang ini nih, ya. Nanti ini tolong dibagikan kelas Daniel dan Esther, gitu ya. Diartiin aja ke bahasa Indonesia kalau bisa, gitu ya. Nah ini nanti kita akan menggunakan aktivitas itu untuk pengingat, gitu ya. Sebagai pengingat untuk mereka jujur di rumah, mereka jujur di sekolah, mereka jujur di dalam masyarakat, gitu ya. Kunci spidol atau pensil warna atau mobil atau kendaraan itu jadi sebuah pengingat bagi kita agar kita jujur di mana saja kita berada. Termasuk juga orang tuanya. Tolong digugah ya orang tuanya supaya tidak berbohong pada anak-anak. Ya. Nah, untuk yang kelas Daud sampai dengan Musa, nah ini aktivitasnya. Kita mau dorong mereka membuat surat. Saya pikir anak-anak Daud harusnya sudah bisa membuat surat. Kalau memang Daud belum bisa membuat surat, berarti nanti tinggal diikutkan saja ke aktivitas yang kelas Daniel dan Esther. Yeskiel harusnya sudah bisa nulis dan Musa harusnya bisa nulis. Membuat surat pengampunan kepada orang yang pernah mereka ingkari janjinya. Jadi mereka diajak untuk mengingat kepada siapa mereka pernah berjanji dan kepada siapa mereka mengingkari janji itu. Tulislah surat permohonan itu, dan itu bisa dikirimkan kepada orang yang bersangkutan atau disimpan sebagai refleksi pribadi. Itu aktivitasnya rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada tambahan berarti diingat-ingat aktivitasnya untuk kelas supaya aman ya. Ini adalah kelas Yeskiel dan juga Musa, surat pengampunan. Untuk kelas Daniel sampai dengan Daud, yang ini ya, dibagikan ke masing-masing anak. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, maka kita mengakhiri persiapan ini. Persiapan berikutnya untuk bahan bulan April 2025, yaitu bahan minggu pertama dan minggu kedua, kita akan lakukan pada tanggal 22 Maret ya, hari Sabtu jam 7 malam ya. Persiapan BSN 19.00 tanggal 22 Maret, rekan-rekan mohon diingat itu untuk apa namanya? Persiapan minggu pertama dan minggu kedua bulan April 2025 gitu ya. Untuk yang kelas Immanuel dan juga PF Remaja, kita akan persiapan hari Senin tanggal 17 Maret pukul 8 malam ya. Hari Senin 17 Maret jam 8 malam. Kalau yang nanti Musa sampai Daniel sampai dengan kelas Musa itu tanggal 22 jam 7 malam. Dan juga mengingatkan kembali rekan-rekan semua agar yang pertama draftnya dibuat lebih awal gitu ya. Kalau bisa hari Jumat sudah dikirim. Kalau Sabtu ya jangan malam-malam kirimnya. Kesian yang baca draftnya gitu ya. Udahlah cuacanya seperti ini, malam-malam dia baca gitu ya, takutnya sambar petir bahaya gitu ya. Nah, tolonglah kirim draftnya agak-agak siang gitu ya. Kalau bisa hari Jumat dikirim lebih baik gitu ya, akan lebih senang yang membacanya. Dan juga diingatkan kembali rekan-rekan untuk mengikuti kebaktian umum 1 secara onsite. Dan mohon di tiap kelas selama bulan Maret ini, selain aktivitas yang tadi, diingatkan agar mereka di follow up khususnya untuk yang pengisian amplopnya. Jangan sampai ada kejadian yang waktu kayak Natal, tentunya lupa lah, harus bikin celengan dia nggak bikin gitu ya. Kesian yang lain pada bawa celengan, dia sendiri nggak bawa celengan, kesian anaknya lah, kok yang lain bawa saya enggak gitu ya. Tolong diingetin rekan-rekan agar tiap kelas bisa apa namanya, ya draftnya khususnya ayat hafalan betul sih harus sesuai dengan persiapan ya, ayat hafalannya jangan ada yang diganti-ganti, khususnya terjemahannya tolong dicek lagi dengan yang TB2 karena sebagian besar yang kalau kita copy paste dari bahan itu ada beberapa yang masih TB1
sedangkan kita sudah memakai TB2. Ya, tolong dicek rekan-rekan, dilihat lagi di Alkitabnya, ya teman, lihat satu ayat apa pebelnya gitu ya. Tolong dilihat lagi di Alkitabnya, dicek lagi, dan ngirim draftnya jangan kemalaman, kesian yang baca gitu ya. Kalau kesambal petir lagi, ada petir banyak, bahaya kebaktian besok ada yang mimpin lagi takutnya gitu ya. Nah, juga lagu-lagu tolong di-share di masing tim ini ya, masing-masing PL tolong di-share lagunya di lagu-lagu yang akan dipakai di grup yang sudah ada tim 1 maupun tim 2. Dan tolong rekan-rekan ikut kebaktian 1 secara on-site. Supaya apa? Yang pertama, supaya tidak terlambat kita datang ke sekolah minggu. Yang kedua, supaya kita bisa mendapatkan inspirasi. Ya, suka tidak suka, kadang online itu ada putus-putusnya. Ya, apalagi bandwidth hari ini kabel-kabel sering putus karena kena hujan. Ya, jangan telat ikut ibadahnya, betul Ciirin. Ya, karena akan mengganggu konsentrasi yang ada di depan. Ya, tolong Bapak Ibu jam keberangkatan tolong diperiksa ya, supaya tidak terlambat, supaya datang kalau bisa lebih awal. Dan kenapa sih selalu saya menekankan datang lebih awal? Supaya kita bisa lebih tenang. Ya, ada spare waktu. Kita bisa lihat informasi gereja hari itu. Apa yang terjadi di gereja kita? Apa yang bisa kita infoin ke orang-orang? Sehingga ketika ada orang tua murid nanya, ini kenapa amplop kita harus kumpulin dipakai buat apa? Kita bisa jawab, oh Bu, seperti yang disampaikan di dalam kebaktian umum, atau Pak, seperti yang disampaikan di kebaktian umum, nanti dana yang dikumpulin buat ini loh, buat sekolah minggu juga, buat remaja juga, buat banyak hal. Ya, kita bisa jawab, karena beberapa informasi pasti masuknya di kebaktian umum. Mohon rekan-rekan hal-hal itu diperhatikan, jangan sampai telat kita datang ibadah itu. Ya, itu gimana ya? Jangan mau kalah dengan orang yang datang jam 5 ke gereja. Itu itu sebuah hal yang nyata ya. Saya tiap hari bersaing dengan beliau, masih hari ini beberapa kali menang tapi lebih banyak kalahnya. Karena apa? Karena kalau kita datang lebih awal pasti kita akan lebih nyaman beribadah. Kita bisa nyiapin hal-hal yang lain. Ya. Oke, itu aja mungkin dari saya rekan-rekan sebelum ditutup dalam doa tutup. Jangan lupa untuk menonton lagi videonya. Ya, video ini kan dipakai juga untuk mengingatkan kita ya rekan-rekan. Jangan sampai videonya nggak ditonton gitu ya, karena ini untuk merefresh lagi apa yang menjadi kesepakatan kita untuk menjadi, boleh dibilang apa ya, RPP ngajarnya lah gitu ya. Kalau saya pakai bahasa RPP ngajarnya kita kan ini. Tolong dilihat lagi, jangan disia-siakan videonya. Kita bersyukur bahwa banyak fasilitas yang sudah diadakan baik oleh Majelis Jemaat maupun juga kemajuan teknologi, termasuk juga kita punya fasilitas ini nggak murah loh rekan-rekan. Ini per bulannya cukup mahal Google Meet ini gitu ya. Ya, jangan disia-siakan, tapi manfaatkanlah apa yang telah tersedia semaksimal dan seoptimal mungkin. Karena Tuhan bisa bekerja lewat apa saja. Ya. Termasuk juga ketika kita menonton video, jangan hanya sepotong-sepotong, tapi lihatlah keseluruhan apa yang ada di dalamnya. Sehingga kita mendapatkan gambaran yang akan lebih baik ketika kita mengajar. Saja mungkin dari saya rekan-rekan, sebelum kita akhiri persiapan ini, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan kami boleh menyelesaikan persiapan ini dari awal hingga selesai. Biarlah apa yang kami persiapkan, apa yang kami percakapkan menjadi sebuah hal yang menginspirasi kami untuk boleh melakukan dan memelihara firman-Mu sebelum kami mengajarkannya kepada anak-anak kelak ya Bapak. Jika sebentar kami juga akan melanjutkan kehidupan kami berkati agar hidup kami, segala sesuatu yang kami lakukan, kami katakan, kami pikirkan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari rekan-rekan semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Amin. Makasih Pak Sam. Malam semuanya. Terima kasih juga.